Halo sobat pecinta kisah misteri, jumpa lagi di channel Rumah TV Misteri ini. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga sobat yang nonton channel Rumah TV Misteri ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu, amin. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Harta Kuburan Tionghoa. Nah, setelah nonton kisah ini, mohon komentarnya ya sobat. Syukur-syukur kalau bosku berkenan untuk subscribe supaya channel Rumah TV Misteri ini bisa berkembang dan bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Baik, kita mulai saja ya ceritanya berikut. Malam itu, di antara kabut yang menggantung rendah di sekitar komplek pemakaman tua Tionghoa, dua sosok pria dengan hati-hati melangkah masuk. Kedua pria itu, Bagas dan Tony, sudah berpengalaman dalam hal-hal mistis dan berbau mistik. Mereka pernah mendengar cerita tentang harta yang terpendam di salah satu makam tua di sana, peti besi kuno yang konon berisi perhiasan emas dan batu permata, milik keluarga kaya raya pada zaman penjajahan Belanda. Kuburan Tionghoa itu memiliki suasana yang berbeda dari kuburan biasa. Ornamen-ornamen ukiran naga, tulisan Mandarin yang berwarna emas, serta patung-patung singa batu di sudut-sudut pemakaman membuat suasana semakin mencekam. Mereka merasa seperti diawasi. Namun, keinginan untuk mendapatkan harta karun kuno itu terlalu kuat hingga mereka menyingkirkan semua rasa takut. Ketika mereka menemukan makam yang mereka cari, Tony mulai mengeluarkan peralatan yang telah disiapkan. Namun, baru beberapa menit menggali, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Dengan cepat, mereka menoleh, namun hanya ada kegelapan. Ah, mungkin hanya hembusan angin, gumam Tony, mencoba menghilangkan rasa takut yang perlahan menyusup. Namun, saat cangkul yang dipegang Tony kembali menyentuh tanah, tiba-tiba mereka mendengar suara geraman yang rendah, seakan berasal dari dalam kubur itu sendiri. Tubuh Bagas langsung merinding. Mereka saling berpandangan, tak ada yang berani melanjutkan penggalian. Tapi, uang yang mereka bayangkan membuat mereka mencoba menepis ketakutan itu. Ayo cepat, sebelum ada yang tahu kita di sini, bisik Tony, meski suaranya terdengar bergetar. Tepat saat mereka nyaris mencapai penutup peti, sesuatu terjadi. Mereka merasakan hawa dingin yang luar biasa, seakan dipegang oleh tangan tak terlihat. Bagas tak bisa bergerak, sementara Tony mulai memaki dan berusaha menariknya. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, mereka mendengar suara bisikan pelan yang jelas berasal dari dalam makam. Pergi, harta ini bukan milikmu. Tubuh mereka langsung gemetar. Sontak, Tony dan Bagas melarikan diri dari kuburan itu dengan napas tersengal-sengal. Meski niat untuk kembali meraih harta masih ada, mereka tahu malam itu mereka belum berhasil. Hingga sekarang, harta di kuburan itu tetap tersimpan. Tak ada yang berani mencoba lagi setelah kisah mistis itu tersiar di kampung. Malam setelah kejadian itu, Bagas dan Tony terjaga sepanjang malam. Bayangan makam tua dan bisikan yang mengancam harta ini bukan milikmu terus mengusik pikiran mereka. Mereka duduk berhadapan di kamar kontrakan sederhana milik Bagas, mencoba menenangkan diri dengan segelas kopi kental yang tak mampu menghapus bayangan mencekam yang mereka alami. Apa kita akan kembali? Tanya Bagas, suaranya sedikit gemetar namun matanya masih berkilat-kilat dengan ambisi. Tony diam sejenak. Ia sendiri merasa takut, tetapi dorongan untuk mendapatkan harta itu masih menggelora. Kita harus lebih berhati-hati, bisik Tony akhirnya. Mungkin kita perlu melakukan persiapan yang lebih. Beberapa malam kemudian, Bagas bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di pemakaman yang sama, di antara makam-makam dengan ukiran naga emas yang tampak berkilauan. Namun kali ini, ia tak sendirian. Di dekatnya berdiri seorang pria tua mengenakan pakaian khas Tionghoa kuno, lengkap dengan jubah sutra berwarna merah yang tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Pria tua itu menatap Bagas dengan tatapan dingin, seakan mampu melihat hingga ke dalam jiwanya. Tanpa kata-kata, pria tua itu hanya menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah tanah, seolah memperingatkan sesuatu. Pagi harinya, Bagas terbangun dengan keringat dingin membasahi wajah. Ia tak bisa menghilangkan bayangan pria tua itu dari pikirannya. Namun, ambisi dan keinginan untuk mendapatkan harta karun itu masih mendesaknya untuk kembali. Dengan persiapan yang lebih matang dan perasaan was-was yang makin membara, Bagas dan Tony kembali ke pemakaman pada malam ketiga. Mereka membawa lebih banyak perlengkapan, seikat dupa, minyak tanah, dan kain merah yang mereka ikatkan di lengan, sesuai saran seorang dukun yang mereka temui. Langkah demi langkah, mereka memasuki area makam yang kini terasa lebih mencekam. Suasana di sekitar mereka begitu sunyi, hanya terdengar gemerisik daun yang terbawa angin. Namun, tekad mereka untuk menemukan harta kuno itu jauh lebih kuat. Ketika mereka mencapai makam yang sama, Tony merogoh tasnya dan menyalakan dupa,
sesuai petunjuk dukun agar arwah yang mungkin menghuni tempat itu tidak merasa terganggu. Di tengah kesibukan mereka mempersiapkan ritual kecil, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, pelan tapi jelas mendekati mereka. Kali ini mereka tak bisa mengabaikannya. Dengan ketakutan yang jelas terpancar di wajah mereka menoleh perlahan, dan di sana, di balik bayang-bayang pohon beringin tua, tampak sosok samar-samar, seolah mengawasi mereka. Bagas yang memegang senter langsung mengarahkannya ke sosok tersebut, tetapi sosok itu hilang begitu saja. Namun hawa dingin yang menyelimuti mereka seolah semakin mencekam. "Kita harus cepat," desak Bagas, berusaha menenangkan diri. Mereka mulai menggali lagi, lebih hati-hati, berharap kali ini mereka bisa menghindari semua gangguan aneh yang mereka alami sebelumnya. Namun, perasaan diawasi itu tak kunjung hilang. Ketika cangkul Tony akhirnya menabrak sesuatu yang keras, mereka berhenti sejenak, saling menatap dengan tegang. Dengan jantung yang berdegup kencang, Tony menggali lebih dalam, dan akhirnya mereka melihat sudut sebuah peti besi berkarat. Namun, ketika tangan Tony berusaha meraih peti itu, terdengar bisikan yang semakin jelas, bahkan lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Aku sudah memperingatkan, tinggalkan tempat ini." Dengan suara gemetar, Bagas berusaha mengajak Tony untuk pergi. "Ini sudah terlalu jauh, Ton. Aku rasa ini bukan harta biasa." Namun, Tony menepis kekhawatiran itu. "Kita sudah sejauh ini, Gas. Sebentar lagi kita akan jadi kaya raya." Tapi saat Tony hendak membuka peti itu, tiba-tiba hawa dingin semakin menjadi, dan angin kencang berhembus, memadamkan semua penerangan yang mereka bawa. Mereka hanya bisa saling menatap dalam kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, terdengar suara tawa lembut, begitu halus namun menusuk hingga ke tulang. Mereka berusaha menyalakan senter kembali, tapi tak ada yang berfungsi. Bagas merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, seperti tangan lembut namun dingin. Ia melompat mundur, napasnya terengah-engah. "Sudah cukup," seru Tony, akhirnya merasa jengah dan ketakutan. Mereka berdua mulai berlari meninggalkan makam itu, meninggalkan semua peralatan yang mereka bawa. Suara tawa yang seram dan bisikan kembali, terdengar di telinga mereka seiring langkah kaki mereka menjauh. Malam itu, mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali ke makam itu lagi. Harta di makam tua tersebut tetap tak tersentuh, terkunci oleh kutukan yang menghantui siapapun yang mencoba mengambilnya. Di kampung, kisah tentang percobaan pencurian harta di makam Tionghoa itu menyebar luas. Banyak yang percaya bahwa makam itu memang dijaga oleh roh leluhur yang tidak akan membiarkan siapapun mencurinya. Tony dan Bagas kini hidup dengan ketakutan, selalu dihantui mimpi buruk tentang malam di kuburan tersebut. Mereka kini sadar bahwa harta bukan segalanya, dan ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Cerita ini menutup dengan pesan bahwa tidak semua harta dapat atau layak untuk dimiliki, dan kadangkala, ada harga yang lebih mahal dari sekedar emas dan permata yang tersembunyi di balik tanah. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh misteri ini. Apa yang akan terjadi jika mereka mencoba kembali ke makam itu? Apakah kutukan itu benar-benar nyata, atau hanya permainan pikiran? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang pendapat kalian, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di kisah penuh misteri berikutnya.